Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terry Larsandra dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir sekitar abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapuntahyang Srijayanasa. Hal ini diperkuat dari isi prasasti kedudukan bukit tahun 683 Masehi dan prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi, yaitu dua penjelasan tertua yang menjelaskan mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dapuntahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian, Dapuntahyang berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk jalur perdagangan Sriwijaya, hingga Kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Kemudian, Srijayanasa atau Dapuntahyang Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Ketiga peristiwa ini kurang lebih terjadi bersamaan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kalingga yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Kemudian ada raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Ada Dapuntahyang Srijayanasa, Sri Indrawarman, Raja Dharamindra, Raja Samaratungga, Rakai Tikatan, Balaputradewa, Sri Udayadityawarman, Sri Culamaniwarman, Sri Marawijaya Tunggawarman, dan yang terakhir Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. Penduduk kerajaan bersifat terbuka terhadap pengaruh asing, mudah berkomunikasi dan mudah bergaul dengan berbagai bangsa yang singgah di pelabuhan dagang. Pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami perkembangan pesat. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya perdagangan di perairan Sriwijaya sebagai jalur dagang internasional. Kemudian, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan diplomatik dengan baik dengan Kerajaan Chola, India, dan Kerajaan Cina di utara dan negara-negara tetangga lainnya. Kerajaan Sriwijaya juga bercorak Buddha dan menjadi pusat kajian agama Buddha di Asia Tenggara. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya ada pada pemerintahan Raja Balaputradewa yang dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan ke-9. Namun pada dasarnya kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Pada masa kekuasaan Balaputradewa sampai dengan Sri Marawijaya, Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat, sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Hingga lambat laun, Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pusat pemerintahan Sriwijaya berada di 3 tempat, yaitu Sumatera Selatan, Malaysia, serta Pulau Jawa. Ketika masih berjaya, daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya mencakup Thailand, Semenanjung Malaya, Kamboja, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Jawa. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Koedes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim ini memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Masa kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa faktor. Yang pertama, letak kota Palembang yang semakin jauh dari laut, berkurangnya kapal dagang, kehidupan ekonomi yang semakin melemah, serangan dari kerajaan lain, raja yang kurang cakap dalam memimpin kerajaan, dan perkembangan agama Islam yang semakin pesat. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Di sini ada prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Kota Kapur, prasasti Palas Pasemah, dan Candi Muaratakus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.